Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Jurnalis Italia Luca Marsetti menilai bahwa ada banyak pelatih di klub-klub Serie A yang beresiko diganti pada musim panas 2023 mendatang, termasuk pelatih Inter Milan Simone Inzaghi. Dalam sesi wawancara dengan radio TMW, Marsetti memperkirakan bahwa tidak hanya Inzaghi, tetapi juga pelatih Milan Stefano Pioli dan bos Juventus Max Allegri beresiko didepak dari kursi manajer. Meskipun Inter baru saja memperpanjang kontrak Inzaghi, namun sudah ada banyak spekulasi mengenai masa depannya di klub. Pasalnya Inter sudah tertinggal jauh dari Napoli di puncak klasemen. Dengan demikian, keputusan untuk mempertahankan Inzaghi atau tidak akan sepenuhnya bergantung pada bagaimana dia dan tim menyelesaikan musim ini. Setelah musim panas lalu, ketika begitu banyak klub terus menaruh kepercayaan pada pelatih yang mereka miliki, saya pikir musim ini bisa berbeda, kata Marsetti seperti dilansir FC Inter 1908. Jika kita melihat situasi Inzaghi di Inter misalnya, saya pikir dia harus finish di posisi 4 besar dan juga menyelesaikan masalah inkonsistensi timnya. Situasinya serupa dengan Pioli dan Allegri juga. Saya pikir ada banyak pelatih yang beresiko diganti. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte sangat terbuka untuk kembali ke Serie A, dan Inter dilaporkan telah melakukan kontak dengan mantan pelatih mereka tersebut. Hal ini diklaim oleh media Inggris The Times bahwa sang pelatih semakin rindu ingin pulang ke kampung Italia, dengan Nerazzurri dan AS Roma sebagai kemungkinan tujuan potensial baginya. Conte masih bertanggung jawab atas Spurs dan akan memimpin timnya untuk pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan AC Milan. Namun menurut The Times, masa depan pelatih berusia 53 tahun itu di Tottenham tidak pasti karena performa tim mereka yang naik turun bak roller coaster sejauh musim ini. Selain itu, beberapa masalah kesehatannya baru-baru ini juga telah menjadi pendorong kepulangannya ke Italia. Jika Conte kembali ke Serie A, maka Inter akan menjadi tujuan favorit menurut The Times. Dan Nerazzurri mengetahui situasi tersebut karena mereka telah menghubungi sang pelatih. Sementara itu, Roma juga tertarik mengontrak Conte jika Jose Mourinho memutuskan pergi pada musim panas 2023 mendatang. Bek sayap Inter Federico Di Marco dikabarkan sudah sepenuhnya pulih dari cedera jelang laga menghadapi Spezia di pekan ke-26 Serie A. Melansir Gazzetta.it, Federico Di Marco akan tersedia di skuad Inter untuk laga melawan Spezia setelah dinyatakan pulih dari cedera. Seperti diketahui, Di Marco mengalami masalah otot perutnya dalam kemenangan 1-0 Inter atas FC Porto di leg pertama 16 besar Liga Champions 2022-2023. Akibatnya sang pemain harus melewatkan dua laga terakhir Inter, yakni melawan Bologna dan Lecce. Namun sekarang Di Marco telah kembali bergabung dalam latihan tim, di mana ia mampu menyelesaikan sesi latihan parsial. Adapun mengenai kondisi kebugaran Skriniar dan Korea akan dinilai dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan apakah keduanya dapat tersedia untuk laga melawan Spezia. Namun pelatih tidak akan terburu-buru memainkan Skriniar atau Korea pada akhir pekan ini karena ia tidak ingin mengambil resiko terhadap kedua pemain tersebut. Dalam kasus keduanya, targetnya adalah dapat tampil untuk laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Porto pada 15 Maret mendatang. Pelatih Inter Simone Inzaghi telah melihat potensi kuat bek sayap muda Mattia Zanotti yang bakal menjadi bagian rencananya di musim mendatang.
Pemain berusia 20 tahun itu bahkan berpotensi sering dilibatkan dalam pertandingan dalam waktu yang relatif dekat. Laga melawan Lecce kemarin merupakan penampilan keduanya di ajang Serie A, di mana pada musim lalu ia melakoni debut perdananya di kompetisi tertinggi Italia tersebut saat melawan Cagliari. Sebagaimana yang dilansir Gazzetta.it bahwa Mattia Zanotti sangat dihargai oleh Simone Inzaghi dan sama sekali tidak ada niat untuk membiarkannya pergi dalam waktu dekat. Nerazzurri menolak tawaran dari Azad Akmar untuk meminjam bek sayap muda tersebut selama jendela Januari kemarin. Tidak ada pemikiran yang diberikan untuk kemungkinan menguangkan Zanotti seperti yang telah dilakukan dengan gelandang Cesare Casadei yang dijual ke Chelsea selama jendela musim panas lalu. Sebaliknya, Zanotti dipandang bakal memiliki peran penting di tim untuk masa depan dan bahkan dapat digunakan lebih sering lagi dalam beberapa musim berikutnya. Mengingat masa depan Denzel Dumfries yang tidak pasti dan semakin menuanya Matteo Darmian. Mantan bek Inter Fabio Galante menyebut kepergian Milan Skriniar dari Giuseppe Meazza membuat dirinya merasa sedih. Seperti diketahui, Milan Skriniar telah memutuskan untuk meninggalkan Inter pada musim panas 2023 mendatang. Hal itu menyusul penolakannya terhadap tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan Inter Milan karena nilainya lebih rendah dari yang ia harapkan. Dalam sesi wawancara seperti dilansir FC Internews, Galante sangat menyayangkan keputusan pemain asal Slovakia itu meninggalkan Inter. Hal itu lantas membuatnya sedih karena Skriniar merupakan permata bagi Inter. Saya sedih melihat Skriniar pergi, dia pemain hebat. Saya menyayangkan dia tidak lagi merasa berada di sini, tetapi dia selalu memberikan segalanya, ucap Galante. Namun saya yakin klub akan menemukan pemain top lain untuk menggantikannya. Presiden SPAL Joe Tacopina berkelakar dengan menyebut mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa saja membeli Inter. Trump dengan Inter memang santer dikait-kaitkan. Pada 2016 silam, tim pemilik 19 gelar Liga Italia dirumorkan bakal diakuisisi oleh salah satu perusahaan milik Donald Trump. Namun hingga saat ini kabar tentang akuisisi Donald Trump ke klub rival sekota AC Milan itu tidak terbukti. Inter saat ini masih dalam genggaman Stefan Zhang yang diklaim masih sangat mencintai klub berjuluk La Beneamata tersebut. Peringkat atau rating obligasi Inter beresiko diturunkan dari peringkat B saat ini. Namun kabar baiknya peringkat likuiditas klub telah meningkat berdasarkan penilaian terbaru. Sebagaimana dilansir media keuangan sepak bola Italia Calcio Finanza bahwa obligasi Nerazzurri tetap diberi peringkat B, tetapi ratingnya beresiko diturunkan karena kegagalan Digital Beats dalam membayar fee sponsor kepada Inter. Untuk diketahui, peringkat atau rating obligasi ini sangat penting karena peringkat tersebut memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan signal tentang probabilitas kegagalan utang suatu perusahaan. Peringkat obligasi dapat membantu investor dalam menentukan kualitas dan resiko suatu obligasi. Semakin tinggi peringkat obligasi, maka obligasi tersebut memiliki resiko yang rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah peringkat obligasi, maka obligasi tersebut memiliki resiko yang tinggi. Selain itu, peringkat obligasi juga merupakan salah satu variabel penentu harga obligasi.